Ketemu musik itu sebenarnya dari kecil juga, kalau misalkan sama orang tua udah diajarin nyanyi-nyanyi, musik-musik gitu. Nah, habis itu kalau misalkan main musik sendiri, aku sih kebanyakan otodidak. Oh, otodidak ya. Jadi Waktu apa ya bisa kita bilang rilis partinya lah. iya, Waktu tanggal 7 Agustus 7 kemarin. Agustus. Itu ada sosok pria yang datang di Aduh. rilisan itu ya. Siapa tuh? Siapakah dia? Dia adalah Dul Jailani. Iya. Ya, jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya yang lagi di rumah, yang lagi di mobil, yang lagi dimanapun yang lagi nonton, kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman, udah nonton episode-episode sebelumnya? Gue harap itu bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian wawasan, memberikan kalian masukan-masukan yang positif, terutama di dunia musik, dunia entertainment lainnya lah, kan entertainment itu luas ya. Oke teman-teman, nah di episode kali ini spesial nih kalau kalian lihat sekitaran gue ini agak berbeda dari episode-episode sebelumnya, karena gue lagi bertamu ke sebuah kediaman. Ini lumayan gak dekat-dekat amat tapi jauh ya lebih tepatnya ya. So gue lagi ada di kediaman dari seorang teman gue lah, ini sahabat ya kita bisa bilang, karena umur kita emang nggak jauh ya. Iya, beda gitu, tahun ya. beda dikit ya. Jadi episode kali ini Serundeng lagi kedatangan ini, jadi gue lagi bertandang ke rumah teman gue. So kita akan ngobrol-ngobrol bareng dia. Dia adalah seorang penyanyi, baru mengeluarkan single juga. Kita akan ngobrol-ngobrol apa aja sih yang dia lakukan dan gimana sih dia pertama kali bertemu dengan yang namanya musik atau mungkin menyukai musik. Oke, so di Serundeng kali ini kita akan ngobrol bersama Amanda Sessa. Oke, dan agak berbeda dari episode-episode sebelumnya karena episode kali ini kita ada penonton bayaran ya. Kebetulan ya. Ini lebih rame ya. Cuman yang ini cantik-cantik jadi agak mahal. Oke, Caca apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bukan datang tapi datang. mau menyediakan tempat Iya ya dong, buat apa-apa. Serundeng kali ini. So, ini panggilannya Caca ya. Iya, Caca. Biar teman-teman di rumah tahu. Sayang juga nggak apa. Wow, ada. I've been really trying. Soalnya kan aku lihat di beberapa platform digital atau YouTube dan juga Instagram, ada yang manggil Manda, ada yang manggil Amanda, ada yang manggil Sessa. Banyak panggilan. Banyak ya, cuman emang lebih sering dipanggil Caca gitu. Oke, nah Caca ini Iya. adalah seorang, kamu lebih senang kenal sebagai apa? Selebgram, penyanyi atau apa, public figure lainnya? Apa ya? Kalau misalkan kayak gitu, apaan ya? Justru aku kayak nggak mau dikenal dengan yang tinggi-tinggi gitulah, kayak biasa aja gitu. Tapi ya kebetulan aku YouTuber iya. Oke. Kebetulan di musik iya. Terus apa ya? Mungkin apa sebutannya? Jadi generalnya aja General apa tuh? ya, itu Ambil tengahnya aja deh. Ah, keren, ambil pasnya aja ya. Iya, pasnya aja. Gitu. Jadi ya terserah netizen ya di rumah ya mau ngomongin apa ya. Keren. Nah, ini di Serundeng biasa aku selalu menanyakan ke teman-teman bintang tamu aku. Nanya apa Kan kamu tuh? sekarang penyanyi nih. Iya. Ya kan, udah mengeluarkan 2 single Iya, ya. alhamdulillah. Kamu tuh pertama kali ketemu musik tuh gimana sih? Maksudnya atau kenal musik pertama kali itu kapan dan bagaimana ceritanya? Ketemu musik itu sebenarnya dari kecil juga, kalau misalkan sama orang tua udah diajarin nyanyi-nyanyi, musik-musik gitu. Tapi ya selama grow up itu musikku itu beda-beda. Aku interest ke banyak genre musik. oke. K-pop pernah, terus apa oldies gitu Oldies, pernah. Terus kalau sekarang sih lebih ke pop yang sekarang Pop yang gitu. sekarang-sekarang, Dan oke. dari dulu juga udah diajarin kayak les piano gitu, dimasukin les piano, les vokal, gitu sih. Dan kalau misalkan sama papi mami gitu, nah kalau sama mami ini, kalau dulu itu Gimana tuh? kalau nyanyi-nyanyi kan lagu-lagu band, lagu-lagu pop zaman dulu Oke, lah, zaman dulu. 2000-an gitu. Iya, Nah kalau iya. papi justru dangdut atau oke. kayak Benyamin gitu. Jadi Iya. aku kayak tahu-tahuan aja. Kadang-kadang Rhoma Irama, Benyamin waktu dulu tuh, waktu masih umur 5 tahun, 3 tahun Oh, oke, gitu. udah denger ya. Didengerinnya Keren. Benyamin sama Rhoma Irama. Nah habis itu kalau misalkan main musik sendiri, aku sih kebanyakan
otodidak. Oh, otodidak ya. Jadi main gitar aku sempat diajarin sama teman sedikit-sedikit, abis itu sisanya YouTube. Oke. Gitu. Terus kalau piano dulu aku sempat les piano. Tapi waktu masih kecil banget, jadi sekarang ya. udah lupa, tapi ya. Tahu dikit-dikit lah chord-chord basic gitu. ya, lumayan paham ya. Terus drum juga tahu dikit-dikit, nyanyi juga les vokal dan diajarin gitu. Oke, keren banget nih pengalamannya. Pasti papi maminya musikalitas tinggi banget ya. Ya, gitulah. Keren. Tapi jadinya tadi menarik menurut aku ceritanya karena mami kamu yang tadi band 90-an, 2000-an 90-an, terus papi yang dangdut dan juga kayak musik-musik Benyamin S, Rhoma Irama. Jadi referensi musik kamu beragam gitu. Iya. Ya kan, seru sekali ya ternyata ya. Jadi masukan juga buat teman-teman. Nah, terus lagu pertama yang kamu bisa mainin gitarnya? Lagu pertama, aku ada Maria Luisa. Itu lagu klasik gitu sih, gitar klasik gitu. Terus? Bisa sama Saying I Love You. Oh, More Than Words. Keren. Itu sih lagu pertama lagu itu pertama bisa? itu. Diajarin sama temen. Oh, oke. Terus lagu pertama yang kamu hafal liriknya? Apa ya? Lagu yang apapun gitu? Iya, lagu apapun. Yang hafal liriknya. Yang kamu suka banget, terus kayak, oh ini kayak lagu nih. Terngiang-ngiang gitu ya? Iya, zaman dulu. Apa ya? Kalau zaman dulu nggak tahu, tapi kalau misalkan yang paling aku ingat banget kayaknya Bohemian Rhapsody-nya Queen sih. Keren. Nggak tahu, kayak hafal aja gitu. Langsung hafal ya? Padahal itu lagu susah loh. Iya, bukan lagu-lagu gampang. Banget. Keren. Referensi Caca nih luar biasa loh. Untuk ukuran anak. Ya kamu umur berapa sekarang? Aku 17 tahun. 17 tahun. Beda 2 tahun doang. Iya dong. 15 ya? Iya. Enggak, beda 2 tahun doang sama yang 19 maksud aku. Bukan nama akunya. Keren. Jadi ini teman-teman, apalagi sekarang ya, referensi musik udah bisa didapatin di mana-mana, di handphone bisa, di platform digital manapun bisa. Jadi perbanyaklah referensi musik kalian. Itu pesan buat teman-teman di rumah. Keren banget. Terus ya udah, berarti main gitar, kemudian nyanyi, itu sambil sekolah, berarti sambil mengembangkan talentnya ya. Terus waktu kecil sempat berkeinginan jadi musisi nggak sih, atau jadi penyanyi nggak sih? Justru nggak pernah kepikiran kayak gitu sih waktu kecil. Aku cita-citanya ganti-ganti sesuai dengan kayak hobi aku gitu loh. Saat itu lagi jadi suka apa? belum pernah punya cita-cita yang pengen jadi ini banget nih, nggak pernah. Oh nggak ya? Jadi sempat pernah pengen jadi dokter hewan, pramugari, terus apa ya, dancer. Oh keren. Tapi bisa ngedance ya berarti ya? Bisa. Aku sempat ekskul gitu di sekolah 2 tahun dance. Okay. Hobi juga sih. Jadi nggak pernah kepikiran bakalan masuk ke dunia musik sih, tapi ya kebetulan aja sekarang di situ. Oke. Nah berarti kalau kamu bilang ini kebetulan, gimana ceritanya awalnya akhirnya kamu kayaknya bikin lagu deh. Kan kamu nih bikin lagu, jadi teman-teman nih Caca udah ngeluarin 2 single. Iya. Dan bukan kebetulan 2 single ini adalah hasil karya Caca sendiri ya, nulis lagu sendiri, bikin melodinya sendiri ya. Nah itu gimana pertama kali ceritanya kamu suka bikin lagu? Iya. Pertamanya, kalau nggak salah waktu awal tahun 2019 itu pas New Year's itu aku iseng-iseng bikin resolution pengen nyiptain lagu. Oke. Tapi itu cuma kayak resolution doang. Padahal waktu itu kayak benar-benar nggak pernah nyiptain lagu gitu. Oke, belum pernah sama sekali gitu ya. Jadi kayak wish come true gitu tiba-tiba. Jadi kayaknya waktu awal 2019 aku lagi begadang, iseng, terus inget resolusi itu. Terus nyoba-nyoba nih bikin lirik, aku mainin di gitar. Abis itu ya akhirnya jadi lagu pertama aku itu Even If You Aren't There For Me. Tapi masih versi yang raw-nya banget kan, masih kayak gitu. Terus ya udah aku simpen, aku keep 1. Nah abis itu ya udah tuh akhirnya Oktober, di Oktober aku bilang ke orang tua, akhirnya diproses lah lagu jadi lagu beneran. Desember habis itu dirilis ya. Semenjak saat itu jadi bikin terus. Oh oke. Jadi If You Were Aren't There For Me itu adalah lagu pertama kamu lagu nulis? Pertama aku. Keren. Langsung dibikin jadi sebuah single ya. Teman-teman penasaran kayak gimana lagu pertama Caca, bisa dicek di sini nih. Ada ya, ada di semua platform digital, bener? Ya, ada semuanya, sama video klipnya juga keren ya. Di YouTube aku. Keren. Nah, teman-teman boleh cek nih di sini nih.
Keren banget lagunya. Jadi itu lagu pertama. Aku pikir itu lagu keberapa, ada opsi, terus akhirnya udah nih yang mau yang ini. Ternyata itu lagu pertama ya. Itu lagu pertama banget sih. Keren. Terus akhirnya dari situ akhirnya ini berkeinginan akhirnya kayak seru juga ya. Bikin Ya lagu ya. dari situ, dari pas lagi Even If You Are There For Me diproses, aku tuh di tengah-tengahnya lagi nulis-nulis juga, iseng-iseng. Kayak mungkin aku tuh prosesnya itu kalau misalkan tiba-tiba kepikiran ada nada gitu, aku voice memo aja. Benar. Misalkan lagi mandi, lagi Iya benar. suka random aja Apa gitu, random, lagi benar. milih baju, tiba-tiba kepikiran, lagi mandi kepikiran, Iya. gitu langsung aku voice memo. Terus habis itu kalau aku ingat, aku dengerin lagi, terus aku isi liriknya dan aku Oke. kembangin dari situ gitu sih. Oh, iya, Jadi keren. lumayan banyak gara-gara random thoughts itu aja sih. Random gitu ya, benar-benar. Karena namanya ide itu benar-benar random Iya, kan. makanya tiba-tiba nggak expect aja gitu, dan akhirnya bagus jadi Iya, alhamdulillah. keren. Nah, ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman nih. Jadi kalau kalian punya ide, punya referensi dadakan, gitu bisa langsung salah satu solusinya bisa direkam ya di Iya, handphone kan biar semua. ingat, karena Benar. belum tentu kalian inget terus gitu. Iya, benar, Sayang benar. banget kalau misalkan akhirnya bagus. Jadi pas kalian lagi mandi, sabunan inget, begitu udah Langsung dibilas, lupa. ya lupa. Tadi barengan jatuh sama sabun-sabunnya. Bisa Ya kayak gitu, gitu kan. takutnya kayak gitu. Iya, benar. Jadi Langsung aja. nah, ini bisa jadi masukan nih buat teman-teman nih, siapa tahu yang tiba-tiba punya ide, dapat ilham dari yang kuasa kan, lagi betul. ngapain, bisa direkam nih. Keren banget nih. Nah, habis itu Caca setelah ngeluarin even if you aren't there for me, sorry ya teman-teman ya. Even if you aren't there for me itu akhirnya bikin lagu kedua nih, single kedua. Sebenarnya itu udah jadi juga sih. Oh, udah jadi juga. udah jadi beberapa, tapi maunya pilihnya yang kedua, yang ini, yang Have a Soul. Habis itu ya yang kemarin itu awal 2020 kan diproses. Sebelumnya nih aku tadi sempat baca lah, aku nggak tahu ini bener apa nggak ya, karena aku nemunya random juga informasinya. Katanya Caca tuh suka menggambar. Aku iya suka menggambar. Benar gak? Betul. Suka gambar berarti dari kecil atau? Dari kecil juga sih. Aku suka ngewarnain, ngegambar gitu. Jadi sekarang aku kuliah desain. Oh, oke, nyambungnya jadi ke situ ya. Jadi kuliah desain. Karena suka gambar jadi kuliah desain. Nah, menurut kamu itu kan sama-sama seni nih. Ini juga menurut aku bisa jadi masukan buat teman-teman dan juga buat aku sendiri ya. Sama-sama berhubungan sama seni, sama-sama berhubungan sama art. Menurut kamu apa perbedaan dan mungkin apa persamaan antara menyanyi atau mungkin musik lah keseluruhan dengan seni gambar gitu? Persamaannya itu sama-sama nggak pakai hafalan sih kata aku, karena lebih ke creative thinking kan. Jadi tapi sebenarnya di sekolah juga aku suka belajar juga, tapi suka gambar, suka bikin musik. Jadi kayaknya sama-sama, menurut aku sih lebih refreshing aja sih. Dengan misalkan aku lagi pusing-pusing, lagi stres, terus aku gambar, atau aku nyanyi-nyanyi. Jadi lebih, kalau kata aku, gambar sama musik itu sama-sama refreshing, sama-sama bisa explore creativity, explore thoughts gitu. Oke, gitu keren banget sih. Emang apa ya, part of seni itu sebenarnya itu tuh. Makanya kenapa orang bilang stress release atau mungkin ya penghilang stres lah, buat lebih santai, apa namanya, otaknya, pemikirannya gitu ya dengan seni, entah dengerin musik atau mungkin ya kalau suka gambar. Itu juga salah satu stress release ya. Nah, ngomong-ngomong soal single kedua, Have a Soul itu kan Caca juga nulis sendiri. Iya. Terus kemudian kebetulan aku yang bikin musiknya ya. Iya, keren banget. Aduh. Love it. Jadi teman-teman buruan cek YouTube ya, nonton terus ya. Kalau bisa promo paksa. Tapi itu keren banget, dan aku justru nggak expect ke video klipnya ya, karena video klip itu keren banget. Bikinnya juga di Bali, dan katanya itu adalah sequel dari single pertama ya. Iya, dibikin nyambung sama single pertama. Emang lagunya juga sengaja dibikin nyambung kah? Kalau lagunya sendiri sih enggak juga, tapi kalau dipikir-pikir bisa nyambung juga. Bisa nyambung sih. secara Jadi cerita bisa. ya. Iya, secara jalan cerita ya. Nah, oke, kalau proses pembuatan musiknya ya aku udah tahu ya. Jadi kalau teman-teman kepo nanti boleh DM ya di sini ya, atau komen. Nah, proses pembuatan video klip. Iya. Itu kan bikin musiknya aja waktu itu aku bikinnya pas awal-awal pandemi. Otomatis kan bikin video klipnya juga masih dalam suasana
kayak COVID inilah suasana. Nah, itu gimana sih kamu akhirnya memutuskan untuk itu syutingnya di Bali ya? Di Bali. Keren. Saat pandemi. Nah, itu jadi abis begitu PSBB dibuka langsung cus tuh ke Bali tuh ya? Iya, karena kan ngejar tanggal rilisnya juga, jadi kita cepet-cepet bikin video klip. Dan sebenarnya di Bali itu sepi banget sih, yang biasanya banyak turis-turis di pinggir jalan gitu udah nggak ada lagi, terus banyak yang tutup juga. Jadi sebenarnya kesempatan juga buat kita untuk syuting video klip karena agak sepi kan, agak sepi. Dan itu juga kita timnya itu nggak banyak-banyak, cuma beberapa ya, cuma sedikit banget orangnya. Oke. Habis itu ya sebelum ke Bali juga kita swab test, kita tes gitu. Ya pokoknya bagi kalian yang mikir pas syuting di Bali rame-rame, sebenarnya enggak, dan kita juga masih ngikutin rules social distancing and everything gitu. Jadi it was so safe. Kita juga alhamdulillah baliknya aman semua. Dan waktu itu prosesnya itu cepet sih, 2,5 hari, 2 hari. Proses syutingnya 2 hari. Itu kita beberapa tempat ya. Ada yang di pantai, ada yang main piano di pantai. Iya, ada main piano di pantai, itu keren banget tuh. Habis itu di kafe-kafe gitu-gitu aja sih. Oke, jadi ada beberapa tempat dalam 2,5 hari shootnya ya. Kendalanya apa tuh? Maksudnya kendala yang paling krusial kemarin tuh ada nggak? Kendalanya? Maksudnya, ya kalau ini opini pribadi aku ya. Kendala utama yang aku lihat secara pribadi adalah gimana cara pindahin piano segede gaban itu ke tengah-tengah pantai. Banyak banget yang penasaran. Ya caranya adalah, kan ada orang-orang pianonya itu kan. Dia yang bawain ya? Iya. Kan mungkin aku nggak kuat. Jadi kayak di reconstruct waktu itu ya? Apa gimana? Oh, bisa as di audiens. Diangkat doang. Iya, apa emang satu-satu. Ada orangnya itu ada berapa? 2 orang, ada 2 orang dari toko musiknya itu kita sewa piano. Habis itu ya kita minta tolong aja gitu. Bareng-bareng diangkat pianonya. Oh gitu. Habis itu udah ketekot lagi. Itu keren, soalnya itu keren banget dan ya amazing aja, kayak grand piano kalau keyboard ya kayak keyboard biasa itu kan masih gampang lah diangkat gitu. Ini grand piano gitu. Keren banget. Nah, konsep video klip sendiri kamu ikutan andil dalam konsepnya kah? Atau ada yang konsepin? Kan konsepnya itu ngikutin dari lirik aku, jadi kayaknya udah lebih gampang karena ngambil ceritanya dari situ aja. Tapi ada yang ngembangin lagi direktornya sama ada produser aku. Oh, siapa boleh disebutin? Nggak apa-apa. Produser aku adalah kasih kredit. My mom. Wah. Dina Riste. Keren. Kayaknya dari tadi kamu bilang kecil mami yang jadi referensi musik. Terus sekarang mami jadi produser, kayak mami berbakat sekali ya. Superhero, Wonder Woman. Keren banget. Kalau kalian penasaran mami siapa, nanti kita akan taruh Instagram di sini. Kita tarik sekarang. Nanti akan kita tarik juga dia. Oh gitu, jadi maksudnya ya itu bantuan dari beberapa orang ya, ada director, ada mami sendiri sebagai produser ya. Keren, soalnya itu konsepnya keren banget. Kalian penasaran kayak gimana konsep video klipnya? Boleh dicek di YouTube Amanda Sessa. Bener gak sih? Bener kan? Betul, Amanda Sessa. Nah, kalau kalian mencari bisa Half a Soul Amanda Sessa ya. Gitu. Nah, harapan kamu nih di single kedua kamu? Harapan aku adalah semoga lagu kedua ini bisa diterima oleh banyak orang, bisa menyentuh hati orang-orang, karena kebetulan kan ini alhamdulillah bukan pengalaman pribadi aku. Aku belum berpengalaman sesedih itu kan. Iya. Tapi tar dulu deh, biasanya songwriter gitu kan ngomongnya, kebetulan itu cerita teman aku ya. Gitu biasa banyak gitu. Setahu aku begitu, bener ya? Bener kan? Setahu aku ya teman-teman songwriter juga di luar sana suka gitu, kayak itu sebenarnya cerita gua. Coba ngeles dulu. Nah, ini kan Caca bilang aku belum pernah. Secara umur nampaknya betul. Iya kan? Cuman kita kan nggak pernah tahu ya. Beneran ini cerita kamu atau bukan nih? Beneran. Bukan. Beneran bukan. Oh, beneran bukan. Beneran bukan. Jadi cerita siapa? Cerita saya. Mamanya curhat gitu ya? Loh. Nggak tahu cerita siapa. Jadi bukan tiba-tiba ada aja di Iya, tiba-tiba kadang-kadang punya story lain aja, tiba-tiba gitu, ngehalu gitu. Berimajinasi ya? Berimajinasi, lalu dibikin lagu. Keren banget sih. Jadi halu yang bermanfaat. Halu yang bermanfaat, benar. Jadi jangan halu-halu yang negatif ya. Iya, gitu. halu dibikin lagu aja. Keren, halu dibikin lagu aja. Itu seniman banget sih. Gitu. Oh ya, jadi ya semoga teman-teman bisa terima dengan baik lagunya. Amin.
Gitu. Buat teman-teman yang nggak ngerti lagunya, ada namanya Google Translate ya. Iya. Bisa ditranslate itu. Karena liriknya ada di apa namanya? Di caption YouTube-nya. Di caption YouTube-nya ada, bisa dinyalain bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian belum lancar bahasa Inggris, jadi udah ada bahasa Indonesianya. Keren. Biar lebih dapet feel nonton video klipnya. Karena sedih banget. Penasaran nggak nontonnya? Nonton, keren. Nah, mungkin ini juga orang banyak tanya dan aku juga banyak lihat di komen YouTube kamu, banyak lihat di komen-komen Instagram kamu. Waktu apa ya, bisa kita bilang rilis partinya lah. Iya. Waktu tanggal 7 Agustus 7 kemarin. Agustus. Itu ada sosok pria yang datang di Aduh. rilisan itu ya. Siapa tuh? Siapakah dia? Dia adalah Adul ya. Bukan. beda Sorry, dong. maaf Pelawak ya. kayak Sorry. Dia adalah Dul Jailani. Iya. Ya, ya sebenarnya aku nggak ngomongin konten gosip, tapi kebetulan dia musisi ya, jadi kita boleh kita bahas dikit ya. Maksudnya waktu itu dia datang untuk support kamu kah, atau emang atau gimana sih kok bisa hadir di rilisan party itu? Dia bisa support aku. Support kok jadi sih. volume jadi kecil gitu. Ya dia datang kan kemarin sama Bunda Maya juga, Ya. mau nge-support aku. Karena waktu itu juga kita sempat jamming juga di live streamnya kan sama Adul. Terus ya udah nge-support aja sih. Oh, cuma sebatas itu ya. Soalnya banyak yang nanyain kan, dan juga banyak udah mulai ada ini ya, akun-akun Instagram ya. Aduh. Dul Caca, Dul apalah Dul gitu-gitu. Dul Caca 2020 gitu kan. Suka ada kan. Tahunnya dong. Iya, maksudnya itu emang kedekatan teman sebagai teman musisi ya. Lo kalau iya bilang iya, enggak bilang enggak dong. Teman. Iya, teman ya. Keren ya, soalnya ya maksudnya Dul juga lagi kembali, walaupun dia adalah seorang anak dari maestro musisi Indonesia. Cuman dia tetap merintis lah karirnya kan sebagai Dul Jailani gitu, Dul Jailani sendiri. Dan kamu sudah sering ngobrol, udah kadang workshop ya, aku lihat di Instagram ya. Sempet. Gitu. Jadi kalau ngobrol musik tuh enak ya, nyambung ya sama dia ya. Nyambung, lebih ke bertukar apa ya, soalnya kan kita agak beda genre gitu loh. Aku lebih ke yang modern, dia lebih ke yang oldies. Jadi aku belajar dari dia belajar dari aku gitu sih. Oke. Terus juga kita sering, kalau misalkan lagi aku main gitar, dia main piano, kita sering tiba-tiba bikin lagu aja spontan. Jadi sebenarnya kalau misalkan dihitung-hitung udah banyak sih, mungkin bisa bikin album itu lagu-lagu spontan ya? Itu sebenarnya enak-enak juga, tapi karena spontan aku nggak inget. Nggak direkam ya, nggak sempet rekam ya. Iya, tapi ya nanti dihitung aja deh kalau misalkan ada kesempatan. Iya. Keluarin. Keren. Soalnya aku sempat lihat ada tuh di cuplikan mana ya waktu itu ya. Pas aku main di salah satu stasiun TV yang ada Dulnya, ada rekamannya dia. Aku sampai ingat melodinya. Caca dan Abdul untuk selamanya, ya kan? Bener gak? Ada nggak jamming lagu itu? Ada Ya pernah. Caca dan Abdul untuk selamanya. Karena kemarin aku pas syuting, diputar tuh. Wah, ini si Dul bikin lagu buat Caca. Caca lagi iniin rambutnya nih. Apa tuh? Catok apa? Oh, sambil nyatok, ya kan. Keren. Tapi maksudnya ini pelajaran juga, dan juga mungkin informasi buat aku sendiri, kayak kalau anak-anak milenial sekarang musisi ketemu musisi tuh ngobrolnya gimana sih, ngapain gitu kan. Akhirnya aku tahu nih, kalian bertukar pikiran. Kamu modern, dan Dul juga emang suka musik-musik yang dulu gitu kan. Dan sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan langsung karena cowok dan cewek, wah kayaknya pacarannya. Ya itu nggak tahu, itu terserah ya, hak masing-masing ya. Cuman kan maksudnya obrolan-obrolan positif itu perlu kita kasih tahu buat teman-teman. Jadi jangan cuma mikir-mikir yang negatif juga gitu. Bertukar pikiran, karena musik itu sangat amat luas dan juga tidak sempit yang kita pikirin. Mungkin kayaknya gue udah tahu semua lagu deh. Belum tentu. Lu ngobrol sama yang lain pun lu akan dapat banyak referensi, dapat banyak masukan juga. Bener banget. Iya kan? Nah, aku punya games. Aduh, apa tuh? Ini aku ada games. Karena ini namanya adalah Serundeng. Oh ya. Seru-seruan bareng Laudeng, bukan talk show bareng Laudeng. Betul. Bukan obrol-obrol bareng Laudeng. Oh iya, bukan. Ini adalah seru-seruan. Iya, seru-seruan. Jadi mengandung banyak unsur di dalamnya. Oke. Ya, ini ada games. Aku ada games. Jadinya nanti ada hukumannya ya kalau kalah ya. Aduh. Oke. Jadi yang menang boleh ngasih hukuman ke yang kalah. Oke. Nah, aku punya games. Ini namanya permainan kata. Ini tidak ada hubungannya sama musik.
Karena Oh, kalau kita tidak. musik-musik terus kita pusing juga. Oh, jadi kita harus refreshing. asik nih, asik. Oke, ini jadi judul kuisnya adalah tadi apa judulnya? sorry, biar lucu. sorry. Bisa Ini ngelawak juga. judulnya adalah sambung kata. Sambung kata. Ya, jadi sambung kata nih misalnya jadi kita bagi per subkata. Misalnya nih aku contoh ya. Misalnya aku mulai meja. Nah, kamu harus lanjutin apa? Misalnya jabatan. Gitu atau ya boleh kayak gitu jabatan, Okay, misalnya tante gitu. Dan pokoknya suku kata terakhirnya tinggal disambung. Oke. Persyaratannya adalah dia bolehnya kata sifat, kata kerja, kata benda. Kata sifat. Nama orang nggak boleh ya? Oh, nama orang nggak boleh. Iya. Kata sifat, kata kerja, kata benda. Jangan kue, Eka, nggak boleh. Kan nama orang gitu. Oke, ngerti. Oke, ngerti ya? Hukumannya nanti pilih. Pilih bebas. Bebas Misalnya aku yang sendiri. menang, ya berarti kamu aku yang hukum. Kalau kamu menang, aku akan lakuin apa yang kamu suruh. Oke deh. Gitu. Ya, Kan ya. oke, Kadang-kadang deal ya. otak aku tuh suka lama sebenarnya. Suka lama mikirnya. Tapi Iya, aku udah tahu karena aku harus menang. Emang selalu so far di semua episode aku belum pernah kalah ya. Oh iya, Games ini seriusan. ya. Sombong Games ini ya. sekali. Gitu ya. Jadi kita akan menang. Kebetulan karena kita tadi dari tadi ngobrolin musik, jadi kita harus pakai tempo. Oke. Jadi makin cepat, makin susah, makin lambat ya, makin susah. Oke. Gitu. Terserah kamu juga harus tepuk tangan. Oke. Jadi kayak misalnya ini contoh ya, satu bar. Jadi misalnya lampu 2 3 4. Apa misalnya ya? Oh iya, Putar, pusing. pusing gitu boleh. Ya gitu ya. Oke. Jadi kalau dalam satu bar itu tidak menjawab, berarti dianggap kalah. Satu try Ya aja jadi gitu. kan 1 2 3 4 putar misalnya. Tari. Nah, 3 4 rimba misalnya. Kayak gitu ya. Kalau sampai nah itu kalah tuh berarti. Oke. Gitu. Oke. Deg-degan. Oke. Dia ya, siapa yang berhasil dapetin 3 poin berarti dia yang jadi pemenangnya. Oke. Jadi kali 3 kali Oke. putar sampai menang 3 kali berarti dia yang juaranya. Oke deh. Ngerti ya? Aku mau menang. Oke, teman-teman boleh Ayo, dukung aku. Vote sekarang. Amanda. vote sekarang Sesa. juga. Keren. Oke, kita mulai. Silakan ladies first. Ladies first. Ladies first. Oke, ladies first. Oke. Gitar. Wow. Tari. Riau. Oh iya benar. Awah. Susah lagi Ria. Aduh, kenapa? 1-0 ya. Wow, Riau nama kota lagi. Awah. Oke, aku ya. Aku udah kalah. Aku duluan. Lampu. Pusing. Singgah. Gahar. Oh ya. Haru. Rumah. Aduh, Udah kosong. Anjay, baru kali ini loh. Gawat. Digawat. Terima kasih Riau. Apa ya? Mahal ya harusnya apa? Mahal. Mahal tuh. Iya benar-benar. Waduh. Aku lagi nih. Aku duluan. Kenapa oke. enggak? Tunggu gimana nih? Pengen bebas ya kalau jalan pertama bebas. Tuh, nyari. Nyari. Tuh. Tuh. Rambut. Buta. Takut. Kuta. Apa? Kutang ya bisa sih kutang. Ta. Kuta. Pantai. Oh, pantai Kuta. Boleh nggak? Susah. Nggak Jangan. boleh sih Jangan sebenarnya. ya. Udah ulang. Ulang. Oke, kita anggap ini ya. Lemari. Risau. Saudara. Rahang. Oh ya. Hanggar. Garuk. Rukiah. Udah ya 3 ya? Ya kalah. Wah bener ya. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Pesan positifnya adalah jangan sombong ya teman-teman. Karma itu benar. Benar, karma itu benar. Tadi sombong banget gue ya. Ini bisa tag lagi gak sih? Malu ya. Oke. Untuk pertama kalinya Senang banget. seorang Laudeng kalah main game ini. Susah juga ya ternyata ya. Pinter loh, ternyata. Gampang banget sih. Nggak ada game yang lebih susah. Keren. Pesan positif yang kedua adalah pura-pura bego pertamanya. Jadi kayak aku agak lemot. Jadi ini. dia underestimate Jadi iya, gitu aku lah. kayak gampang berarti. Ternyata didar. Oke, Caca, silakan boleh pilih games hukumannya apa ya? aja? Jangan dong, tahan. Kan apapun. Iya juga sih. Cuma kan nggak ada dasarnya, jangan. Apa ya? Nah, jangan. Apa ya? Joget TikTok aja deh. Wah. Anjay. Bener Wah. ya?
Wah gila, ini bener-bener di luar ekspektasi nih. Laudeng joget TikTok. Keren. Apa sih? Aduh. Ini gampang kalau ini sih ini. Ya udah. Tuh. Kan dia dilempar, Ya. terus diambil. Oh gitu. Jauh. Iya. Oh ini dulu. Bisa. Dia pada sini. Udah, Baru gitu. kan. Gampang. Itu kan yang Oke teman-teman, tadi udah lihat ya hukuman dari Caca. Asik buat banget jogetnya. saya itu adalah joget TikTok, tapi untungnya tadi ditemenin Caca, jadi Harusnya tadi sendiri aja. iya nggak apa-apa. Jadi Gitu biar ya, teman-teman di rumah nggak muntah ya. Biasanya kalau aku sendiri mungkin teman-teman muntah ya. Jadi nggak apa berdua aja untuk meminimalisir rasa muntah di teman-teman gitu ya. Jadi oke, tadi Caca udah menang, congratulations. Karena Caca adalah orang pertama yang mengalahkan aku di game aku sendiri. Apa ada Ya. hadiahnya enggak? Nanti kamu ambil di tahun 2030 ya. Aku udah sediain sesuatu yang spesial. Apa? Nanti 2030 Oh, ya. 2030. Nah, kamu chat aku lagi. Aku udah berapa tuh? Lagi. Gitu. Jadi teman-teman tadi udah lihat videonya, itu adalah video kekalahan aku ya. Jadi teman-teman jangan ketawa. Di-share ya, jangan lupa videonya. Jangan. Share yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Biasanya kalau Caca ngomong gini, fans-fansnya langsung siap gitu. Sebar-luaskan, rusak. Oke, dari itu tadi di game saya. Thank you Caca udah main Ya, game, terima seru kasih. sekali. Seru banget, menang. Oke, nah ngomong-ngomong nih aku pernah baca juga. Kamu dulu tadi juga kamu kayak sebutin deh, kamu suka denger lagu K-pop. Iya kan? Iya, suka. Lagu K-pop pertama yang kamu dengerin? Lagu K-pop pertama itu lagunya SNSD yang G, baby. Waktu Oh, SD, aku tahu juga. SD itu aku suka sama SNSD, sama Super Junior, sama EXO juga. Nah, habis itu SMP mulai lagi tuh suka Seventeen namanya. Nah, Oh, Seventeen. Sejak saat itu Seventeen terus tuh 2 sampai 3 tahun. Mengapa aku harus mengalah ya? Beda. Oh, Seventeen bukan ya? Oh, beda orang. sorry kirain Seventeen itu. Beda Ya. dong. Habis itu ya sampai sekarang juga suka kadang-kadang dengerin gitu sama artis-artis lain juga K-pop juga. Oh gitu. Jadi sampai sekarang terus drama Koreanya nonton juga film. Drama Korea jarang sih, tapi ada satu namanya Hi Bye Mama, itu seru. Itu aja sih yang aku tonton sampai habis. Oh, yang lain nggak Yang terlalu. lain nggak begitu. Oh gitu. Nah teman-teman penasaran gimana Caca kan nyanyi lagu bahasa Korea? Nanti teman-teman tungguin ya, di akhir segmen kita akan nyanyi. Keren. Nah biasanya aku juga tanya ini ke teman-teman musisi lainnya gitu. Teman-teman aku suka nanyain ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Mungkin yang baru mau masuk dunia musik ataupun dunia entertainment, masih di fase-fase bingung kan tuh gimana. Kalau ini gue bisa meneruskan hobi gue nggak sih gitu, atau gue pengen masuk cuman gue takut gitu kan. Nah ini masukan buat teman-teman nih, aku suka tanyain ke teman-teman lain juga, 3 suka dan 3 duka selama kamu lagi di dunia entertainment nih, versi Amanda Sesa. Sukanya itu banyak sih. Yang pertama nambah apa ya, experience aja sih. Apalagi aku yang dulunya sempat mungkin tertutup, malu-malu, tapi sekarang udah lebih mulai terbuka, friends with everyone gitu. Itu yang pertama, nambah experience. Yang kedua sukanya itu apa ya, nambah experience, nambah teman juga sih. Nambah teman dari berbagai kalangan juga, ada yang dari musisi, dari mungkin dari TV, itu kan macam-macam. Habis itu yang terakhir sukanya itu apa ya, bisa jadi role model seseorang mungkin. Kalau misalkan aku berbuat positif, aku sih my hopes itu banyak bisa ngikutin juga positifnya.
mungkin kalau ada yang negatif aku bisa di remind me biar aku nggak ngulang lagi kayak gitu. Tapi kalau positifnya tolong diikutin karena bisa menyebar kepositifan itu sih. Iya, bisa memberikan masukan yang positif ya. Habis itu dukanya apa ya, mungkin banyak orang yang ngejudge, banyak orang yang kurang serak mungkin sama aku, dan it's okay karena people can bisa express their own opinions and mereka punya hak untuk itu, dan aku nggak bisa ngerubah dan aku nggak bisa ngontrol mereka, jadi ya it's okay gitu. Terus dukanya lagi apa lagi dukanya? Apa nih ya? Astiadens, ayo help. Bingung deh dukanya nih, karena kayak suka-suka aja. Suka terus ya, iya benar-benar. Dukanya ya have to bangun pagi mungkin, bangun pagi duka nggak? Duka banget sih untuk aku sendiri ya, personally. Karena I'm not a morning person, tapi kalau misalkan ada job pagi ya dilakukan, tetapi mungkin awal-awalnya agak moody, tapi pas udah on cam, udah jobnya udah harus wah gitu. Iya. Terus last one dukanya adalah aku tuh nggak tahu kalau duka-dukaan. Karena kamu sangat enjoy menjalaninya ya. Iya. Apa nih? Dinikmatin aja. Ya dinikmatin aja sih kalau aku enjoy the process, enjoy the hasil. Aku enjoy aja. Kalau misalkan everything you do sambil seneng, sambil enjoy, pasti ya nggak bakal kerasa kayak kerjaan gitu loh. Iya benar. Duka akan menjadi suka ya kalau enjoy melaksanakan dan menjalankannya. Itu aja. Keren. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri episode kali ini dan juga kita nanti akan jamming ya, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune karena akan ada performance dari Amanda Sessa. Nah, terakhir aku suka tanya juga dan selalu aku tanyain ke teman-teman buat berbagi juga buat teman-teman di rumah. Pesan seorang Amanda Sessa buat teman-teman di rumah mungkin yang baru menjajaki dunia entertainment atau menjajaki dunia musik atau mungkin baru-baru bikin lagu, cuman kan orang biasanya salah satu yang terbesar musuh terbesar mereka untuk membuat lagu adalah kayak aduh kayaknya karya gue nggak pede dengan karya sendiri gitu. Nah, mungkin kamu ada masukan-masukan buat teman-teman di rumah. Kalau masukan dari aku juga dengar dari orang lain, aku sampein juga adalah enjoy the process dan jangan dengerin kata orang dulu kalau misalkan awal-awal, karena kalau misalkan udah pede sama karyanya itu pasti vibe-nya akan semua orang suka, dan kalau misalkan masih masih belum terlalu yakin, sebenarnya apapun yang kalian bikin itu udah jadi suatu karya dan itu udah kalian banget gitu loh. Pasti pedein aja karena itu udah menggambarkan kalian dan belum tentu orang lain bisa nyiptain lagi, bisa niruin. Jadi just let it out karena it's all yours gitu. Then just enjoy the process, just enjoy everything, start everything with happiness. Pastikan kalian nyaman di ranah itu, dan itu aja sih. Just enjoy everything, just be happy. Keren, gila. Jadi buat kalian-kalian yang nggak ngerti tadi bahasa Inggris apa, kalian nanti aku ada subtitle ya. Boleh. Tapi teman-teman pasti ngerti ya. Terima kasih banyak Caca itu. Makasih. Thank you for saya harap itu bisa menjadi masukan dan juga memberikan gambaran positif lah buat teman-teman. Pengen jadi Amanda Sessa itu gimana caranya sih? Itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya, maksudnya semua ada proses, ada perjuangan juga di dalamnya, dan juga ada proses belajar juga ya. Iya pasti. Jadi teman-teman semangat terus, semoga ini bisa memberikan masukan-masukan yang positif dan juga memberikan gambaran yang dunia entertainment seperti ini ya gitu. Jadi bisa memberikan semangat juga buat teman-teman di rumah. Terima kasih banyak Caca sudah hadir di Serundeng. Kali ini sangat-sangat seru dan juga sangat-sangat menggemaskan ya. Karena aku kalah tadi ya. Gitu, thank you banget ya, semoga ini bisa memberikan masukan buat teman-teman. Sukses terus buat Caca. Amin, terima kasih banyak. Semoga ada karya-karya berikutnya juga ya dari Caca yang diluncurkan ya. Jadi teman-teman, untuk yang mau tahu updatean tentang Amanda Sessa, apalagi yang dia akan lakukan, apalagi yang akan dia keluarkan, itu teman-teman boleh cek di Instagram aku @amandasessa A-nya 2, atau Twitter aku @amandasessa A-nya 2, TikTok aku Sessa dan Sessa, YouTube aku Amanda Sessa. Keren. Jadi semua aktivitas kamu akan diupdate di situ ya? Iya, akan diupdate di situ semua. Keren. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Moe Production. Jangan lupa like, comment, share dan juga
subscribe kalau kalian merasa ini bermanfaat buat kalian dan juga teman-teman kalian. Dan yang mau tahu Moe Production itu apa, kalian bisa cek di Instagram Moe Production di sini. Dan juga buat teman-teman wanita di umur enggak bercanda. Jadi buat teman-teman yang mau cek gua, misalnya teman-teman yang mau nanya-nanya tadi Amanda Sesa itu gimana sih? Itu bisa tanya. Aku ntar jawab, cuman ada duitnya ya. Ada tarif. Boleh cek di sini @laudeng ya, boleh teman-teman komen atau DM juga boleh. Oke, thank you banget Caca. Sampai ketemu lagi. Teman-teman jangan lupa untuk saksikan serundeng episode lainnya bersama teman-teman musisi, teman-teman gua di dunia entertainment lainnya, dan semoga itu bisa bermanfaat, memberikan masukan yang positif buat kalian semua. Oke teman-teman, tetap stay safe, tetap melakukan protokol kesehatan, dan juga tetap semangat dan juga jaga kesehatan selalu. So, untuk mengakhiri episode kali ini, kita akan saksikan performance dari Amanda Sesa.